Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Sehat ya? Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi kembali dalam channel Ruang Demokrasi. Di sini kita bersama abang kita, Abang Afdal Aulia dan Bang Abrar. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini adalah mahir berteori dan minim aksi. Ini terkadang orang sekarang udah banyak ini mahir berteori, teorikanya main, tapi aksinya, implementasinya tidak Kurang, ada. ya? Mungkin Kurang. bisa dijelaskan oleh Bang Abdal ini bagaimana berteori yang baik dalam melakukan aksi yang baik juga kan. Minim aksi ini bisa dijelaskan oleh Bang Abdal kepada Bang Abdal, dipersilahkan. Ya, terima kasih saudara saya Khairil. Oke, selamat datang kawan-kawan di channel Ruang Demokrasi, dan pada kesempatan ini kita berdiskusi dengan tema mahir berteori dan minim aksi, atau bahasa lainnya teori tanpa aksi. Ya. Nah, ini menjadi semacam banyak persepsi lah bagi kawan-kawan. Mungkin nanti kami di sini sedikit memberikan tanggapan mungkin, atau argumen atau pengalaman atau semacamnya lah. Dan kawan-kawan yang mendengar ataupun menonton video ini bisa memberikan argumennya juga di kolom komentar gitu. Nanti kita saling diskusi lah gitu. Diskusi secara online gitu. Nah, jadi karena saya yang pertama diberikan kesempatan, nah nanti bisa dilanjutkan oleh saudara Abrar. Nah, saya sendiri berpendapat bahwa teori dan aksi itu saling berhubungan gitu. Saling berkaitan. Seperti satu mata koin gitu. Jadi kan ada satu mata koin kan ada dua sisi itu gitu. Jadi ketika tidak ada satu sisi yang hilang, berarti bisa dikatakan dia tidak mata koin gitu kan. Nah, jadi dan kemudian teori sesuatu itu bisa berangkat dari teori gitu. Ketika tidak ada teori dari suatu hal, mungkin seseorang tidak akan tahu tentang suatu hal tersebut. Contoh gitu kan, saya ingin mendefinisikan apa itu berpikir gitu. Mungkin ketika tidak didefinisikan berpikir, mungkin orang-orang akan bertanya apa sih berpikir gitu kan. Jadi dengan ada teori, maka kita bisa jelaskan kepada orang lain tentang suatu hal tersebut. Contoh, saya akan definisikan berpikir. Nah, saya coba definisikan berpikir adalah usaha meramu data untuk menghasilkan ide dan gagasan gitu kan. Nah, jadi ketika dijelaskan apa itu berpikir, yaitu usaha meramu data untuk menghasilkan ide dan gagasan, nah orang-orang akan tahu gitu kan, oh itu berpikir gitu kan. Nah, kalau tidak tahu berpikir, apa itu berpikir gitu kan. Nah, jadi makanya teori itu sangat penting gitu, tetapi aksi juga sangat lebih penting gitu. Nah, apalagi pada hari ini gitu kan, di era yang serba cepat atau kita kenal dengan disrupsi gitu kan. Nah, makanya ketika sesuatu hal tersebut ketika kita tidak tahu, maka kita akan mungkin jauh tertinggal gitu. Nah, makanya bisa dikatakan kita ada budaya literasi mungkin tentang budaya literasi untuk meningkatkan mungkin minat membaca gitu kan. Jadi kita banyak tahu tentang apapun itu. Mungkin itu jadi itu sedikit pendapat saya secara pribadi tentang mahir berteori minim aksi, atau kata lain teori tanpa aksi. Ya, gitu. Iya, menarik ya. Mungkin Pak Abra sendiri punya pandangannya kan tentang mahir berteori dan minim aksi ini. Ya, ini kan kita membahas tentang mahir berteori ya, dan juga minim aksi. Artinya orang sering duduk di pustaka, duduk berdiskusi, berkumpul dengan kawan-kawan di kampus, dan terlibat di organisasi, di ruangan organisasi. Namun mereka sering membahas tentang suatu hal gitu kan, yang semuanya isinya teori gitu kan. Contohnya tentang teori Darwin yang saat ini kita sering dengar gitu, misalnya kan. Ya, artinya ketika kita terjun ke lapangan gitu kan, itu nggak ada aksinya, itu nggak ada eksekusinya, itu nggak ada itu. Cuma hanya sekedar membahas, hanya sekedar terucap di lisan saja gitu. Dan aksinya itu memang tidak ada gitu. Ya, mungkin sederhananya bisa disebut dengan, terkhusus kita mahasiswa ya, disebut dengan mahasiswa teoritis gitu. Namun tidak ada eksekusinya, nggak ada gitu. Kalaupun ada dia bereksekusi, namun teorinya pun nggak jelas gitu, nggak jelas gitu.
dia hanya sekedar bergerak itu, hanya sekedar berkunjung dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan yang tidak jelas itu. Tentu ada salah satu sebabnya karena teorinya itu juga nggak jelas itu. Artinya kita kalau ingin beraksi gitu kan, tentu kita harus berangkat dari teori yang jelas maksudnya gitu. Dan kebalikannya kalau aksinya itu nggak jelas, tentu teorinya itu juga nggak jelas gitu. Mungkin hanya itu sedikit pendapat dari saya tentang mahir berteori dan juga minim aksi gitu. Oh iya, iya. Jadi kalau teori itu saat melakukan aksi itu kan peramuan-peramuannya itu lengkap di sana. Baru Iya. kita melakukan aksi ya Bang. Iya. Terkadang banyak ya Bang, orang melakukan teori pas di aksi dia kelimpungan, nggak tahu mau ngapain ya. Karena terlalu mendalami, nggak diimbangi kan. Iya, iya. Tapi Apalagi itu masih mending gitu kan. Ah. Bisa dievaluasi untuk kedepannya mungkin kan, bisa di pelajaran. Yang jadi masalah tuh orang banyak beraksi gitu kan, hanya sekedar terjun ikut-ikutan gitu nggak kan, tahu alasannya. tapi nggak tahu alasannya ngapain gitu kan. Iya sih, kayak bingung juga kan dengan orang-orang yang semacam itu kan. Dia hebat teorinya, buku yang dibacanya itu sejarah Romawi, Yunani, semuanya. Sampai sejarah Tuhan. Iya. Sejarah Tuhan, Tuhan pun dikaji ya. Iya, Tuhan dikaji ya. Iya, tapi dihadapkan dengan kelingkungan kemasyarakatan, dia nggak susah berbaur. Ibaratnya relation dengan kemasyarakatan itu agak bermasalah sama. Iya, iya, iya. Karena teori itu tidak ada berlaku di masyarakat kan. Teori itu hanya menjadi perdebatan dalam suatu organisasi atau mahasiswa-mahasiswa yang memiliki intelektual yang semacam itu kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau dalam kemasyarakatan itu banyak yang tidak nyambung. Masyarakat pun tidak memahami bahasa-bahasa yang seperti itu kan. Iya. Banyak Bahasa ilmiah ya. Iya. Kita kan diajarkan di kampus pengabdian terutama perguruan tinggi yang ketiga itu kan kita bagaimana kita Pengabdian. pandai dengan masyarakat, pandai kita Pandai memasuki berbaur pikiran ya. masyarakat, kita yang menciptakan, kita konseptor masyarakat. Tapi yang kita baca tidak nyambung dengan masyarakat karena terlalu berteori itu Terlalu juga tinggi nggak ya. bagus. Iya, iya, iya. Action juga penting dalam Ah. memahami teori kan, harus diimbangi juga sih. Kalau abang gimana tuh? Iya, kalau saya pribadi untuk mengenai itu, ya betul sih. Maksudnya kita tidak mendiskreditkan atau mengucilkan terhadap teori gitu kan, karena memang bagus gitu sebenarnya. Contoh tokoh-tokoh terdahulu juga seperti Bung Hatta gitu kan. Bung Hatta kan ketika ada sejarahnya yang mengatakan bahwa dia ketika di penjara kan dia cuma satu itu Iya. biar saya di penjara tapi dengan buku gitu. Iya. Iya, betul. Dan ketika dia kalau tak salah pulang kampung atau pindah gitu, jadi buku-buku Bung Hatta itu berapa koper gitu kan. Itu biasanya kalau kita pulang kampung kan pakai baju banyak dan sebagainya Pak. Tapi kalau Bung Hatta kalau pulang kampung berarti buku gini kan. Banyak buku daripada Banyak baju buku, ya. iya. Bisa jadi nih ya. Nah, kalau Tan Malaka itu mengatakan kalau memang penting gitu kan, maksudnya penting dan dibutuhkan, lebih baik diperbanyak toko buku gitu. Dan jika bisa dan mampu kurangi makan dan perbanyak toko buku atau perbanyak membaca buku gitu. Nah, jadi dari situ bahwa beberapa tokoh gitu kan, apalagi khususnya dari Minang, memang kaum intelektual ataupun cendekiawan terdahulu tuh banyak membaca teori-teori dari barat, timur, kemudian nanti diaktualisasikan langsung ke ranah lingkungan. Nah, contoh Tan Malaka gitu kan, dia pernah mendapatkan atau membaca langsung mendapatkan teori Marxis gitu kan, Marxisme dengan materialismenya gitu, kemudian sosialisme dan sebagainya. Nah, itu dia terapkan ketika dia berperang gitu kan. Nah, seni perangnya Tan Malaka dan sebagainya gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau orang-orang terdahulu memang kita lihat bisa dikatakan balance lah gitu antara teori dan aksi gitu. Iya. Ketika dia membaca ini sebagainya, kemudian aksinya seperti itu juga. Tapi pada hari ini, banyak sekali kan Iya, betul. teori. Iya. Ya itu kita sayangkan gitu misalnya. Atau sederhananya aja, ketika kita bercerita gitu kan. Ini seakan-akan sudah akan beberapa detik lagi akan terlaksana gitu. Ya. Membicarakan apalah misalnya, contoh misalnya ya seperti ya angan-angan lah gitu kan.
yang ini dan sebagainya. Padahal mungkin dia berjanji 3 hari nih, 3 hari. Pas jatuh tempo ternyata kosong aja gitu. Pergi jalan-jalan contohnya mungkin. Pergi jalan-jalan gitu kan. Jalan. Jadi hal yang sederhana saja gitu kan. Contoh atau berjanji lah, kita janji dengan teman gitu kan. Kita mengatakan tuh kita berteori pada hari ini kita ini ya dan sebagainya gitu ya. Atau kita ini aja lah bikin rumah baca gitu atau apa gitu. Kapan kita eksekusi? Kan pertanyaan itu cuman itu nanti. Kapan kita eksekusi gitu kan. Cuman itu. Nah, jadi kalau saya pikir yang di awal tadi yang apa yang saya sampaikan di awal bahwasanya teori dan aksi itu satu sama lain yang berhubungan gitu kan, Satu paket ya. ya, atau dianalogikan satu mata koin. Makanya ada istilah nih, saya juga tidak tahu ini apa nama istilahnya dari mana. Ada yang mengatakan gini, teori tanpa aksi adalah omong kosong, atau teori tanpa aksi adalah ilusi, teori tanpa aksi adalah imajinasi, aksi tanpa teori adalah anarki gitu. Nah, contoh orang-orang yang beraksi tanpa teori, yang apa yang disampaikan saudara Apar tadi, dia beraksi terus, tapi landasan dasarnya nggak tahu gitu. Anarki lah. Contoh misalnya orang-orang yang bersikap anarkis dan dia memikir apa dia tujuannya cuman anarkis, tapi setelah itu apa gitu kan nggak tahu gitu. Cuman ya ngikut. Ketika ditanya nggak tahu ya. Orientasi nggak jelas. Orientasinya nggak jelas. Nah, itu mungkin tentang hal tadi gitu. Nah, ya dalam lingkup sederhananya mungkin kita mahasiswa mungkin atau dulu mahasiswa atau masyarakat luas banyak kita lihat itu. Jadi sebenarnya yang harus kita tanamkan bahwasanya bagaimana kita bisa beriringan lah teori dengan aksi ataupun diseimbangkan balance gitu. Kalaupun nggak tahu teori mungkin nih seorang belum sampai atau tahu di tahap suatu teori, tetapi dia pernah melakukan itu. Nah, ketika dia sudah melakukan beberapa waktu dan suatu saat dia menemukan teori, akan lebih gimana gitu, menarik gitu. Ternyata selama ini teorinya ada gitu. Akan lebih terstruktur apa yang dilakukan gitu kan. Nah, mungkin sebelumnya agak terbalik-balik dan sebagainya, tetapi dengan tahu dan teorinya bisa terstruktur. Mungkin itu. Kalau istilah pinjangnya itu seiring langkah sayun jalan. Ya bisa. Jadi beriringan, tidak ada yang meninggalkan, tidak ada yang tertinggal. Jadi mereka selangkah kan. Ya, menarik lah aksi yang kita lakukan itu kayak abang cerita dari Bung Hatta ya, gimana beliau itu hidup tanpa buku itu dilema. Tapi beliau melahirkan satu lah, beliau dikenal sebagai bapak koperasi kan. Di situ beliau meninggalkan satu hal yang pusaka itu pusaka dari beliau untuk kita semua kan. Mungkin Bang Bras sendiri punya pandangan lah. Ya seperti yang disampaikan oleh Bang Hudal tadi sebenarnya sudah jelas, karena kita boleh berteori tapi jangan lupakan aksinya gitu. Dan kita juga boleh bereksekusi gitu, atau beraksi di lapangan, namun tentu dengan dasar yang jelas gitu, dengan teori yang jelas gitu kan. Artinya kita tentu berpesan kepada diri kita masing-masing bahwasanya berteorilah gitu, silahkan, tapi ketika beraksi harus dengan teori yang jelas juga gitu. Dan juga jika kita ingin beraksi di lapangan atau kita ingin bereksekusi dari satu teorinya itu juga harus dengan dasar yang jelas gitu. Mungkin sederhananya seperti itu ya, Mas. Cocok. Ya, seperti ini kebanyakan aksi dan teori ini lebih ke demo ya. Kalau demo ini kan kita nyusun teori dulu, langkah-langkahnya gimana. Ideologinya kita susun dulu gitu kan. Apa dasar kita untuk berdemo? Setelah kita merumbukkan, kita meramunya, kita udah melemburkan semuanya di sana, oke, kita lakukan aksi. Jadi aksi itu terstruktur dengan teori-teori yang kita pakai. Ya mungkin untuk menutup segmen kita, mungkin kita punya kesimpulan dari abang kita, Bang Abdal. Ada kesimpulannya, Bang? Oke, ya apa yang telah saya jelaskan tadi mungkin atau nanti ada tambahan dari kawan-kawan, silahkan di kolom komentar. Kami tidak bermaksud menggurui gitu. Kita tidak kita hanya berdiskusi saja gitu. Tidak seorang expert, kita tidak seorang tokoh atau hal yang ditinggikan atau yang dihormati. Tapi kita mungkin lebih ke
teman diskusi, sharing intelektual, saling gitu sharing kan. intelektual ya. Atau istilah lain Bertukar pendapat gitu. bertukar pendapat. Sharing is caring gitu kan. Iya. Kalau istilah Minangnya itu kok duduk semua. Ah, Semua tinggi. Ah. Nah, jadi ada yang ditinggikan untuk marajo, ada yang didudukan untuk dibanggakan. Jadi Sama-sama belajar. ya, jadi apa yang kami sampaikan tadi mungkin ketika kawan-kawan nonton konten kali ini ada yang terlintas langsung gitu ingin ditambahkan atau ingin dikritisi, silahkan. Kami tidak alergi dengan kritisi, tapi dan juga kami tidak sama dengan negeri Konoha di sana gitu ya. Tidak alergi dengan kritik gitu kan. Iya. Kita monggo gitu kan kalau ada kritik, saran dan sebagainya yang membangun gitu. Intinya konstruktif berarti. Iya. Jadi pada intinya pada closing statement pada hari ini apa yang saya singgung di awal tadi bahwa teori penting dan aksi penting, maka kata-kata ataupun argumen saya berakhir pada teori tanpa aksi adalah ilusi, adalah imajinasi, dan aksi tanpa teori adalah anarki. Maka dari itu mahirlah berteori dan mahirlah berteori dan mahirlah aksi. Maka jadilah makhluk yang seimbang atau balance, atau kalau misalnya dikatakan seimbang antara dunia dan akhirat, maka bisa kita analogikan seperti itu. Mungkin itu. Oke, dari Bang Abdullah sendiri nggak ada? Iya, sudah jelas itu. Karena teori dengan aksi itu dia ibaratkan satu tubuh gitu kan. Apabila satu bagian hilang gitu, maka bagian yang lain tidak sempurna gitu. Dan apabila aksinya hilang, maka teorinya pun juga tidak sempurna gitu kan. Apabila teorinya juga hilang, ya aksinya juga tidak sempurna. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Jika ada rasa yang kurang dari penyampaian kami, silakan komentar untuk membangun channel ini. Ya. Tetap dukung, like, subscribe, And share. Share ke temannya Iya. seluruh jaya di kontak. Share ke grup yang dikontak ya. Ruang Demokrasi. Sekian dulu dari saya, Khairi Anwar. Saya Abdul Aulia. Dan saya Muhammad Abrar. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, anjay.